Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Esa Rilia Mewarni ingin sedikit menyampaikan materi tentang kode etik profesi guru, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas etika profesi guru. Nah, buat teman-teman yang berprofesi sebagai guru ataupun calon guru, yuk disimak video ya. Apabila dalam penjelasan saya kali ini terdapat banyak kekurangan, karena di sini saya juga masih belajar dan kurangnya ilmu pengetahuan yang saya miliki. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kode etik profesi guru. Yang pertama-tama ada pengertian kode etik profesi. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik artinya kesopanan atau tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, kode etik keprofesian atau Professional Code of Ethics pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Kode etik juga merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan peran pemegang profesi serta sekaligus melindungi profesinya dari hal-hal yang merugikan dirinya. Nah, selanjutnya ada landasan normatif etika profesi mengandung 4 elemen landasan di dalam sistem etika yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang pertama ada landasan tauhid, yang kedua ada landasan keseimbangan, yang ketiga adalah landasan kehendak bebas, dan yang keempat landasan pertanggungjawaban. Nah, landasan-landasan inilah yang harus diikuti oleh setiap seorang yang mengemban profesi tersebut. Tujuan kode etik profesi. Tujuan pokok diadakannya kode etik ialah yang pertama, untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya. Yang kedua, kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Dan yang ketiga, pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial maupun secara sosial, moral, kultural, dan lainnya. Nah, ini yang ketiga ini, jadi bagi kita nih yang mengemban sebagai mengemban sebagai profesi guru, nah inilah kita diharapkan kita ini bisa terjamin haknya untuk memperoleh jasa-jasa pelayanan yang seperti kayak finansial, terus sosial, seperti itu. Terus yang keempat, pihak mengemban tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa, dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya, serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya. Dengan demikian, maka kode etik keprofesian itu memiliki kedudukan. Nah, di sini ada peran dan fungsi kode etik profesi. Yang pertama, bagi para pengemban tugas profesi akan menjadi pegangan dalam bertindak serta acuan dasar dalam seluk-beluk perilakuannya dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan wibawa serta kredibilitas visi, misi, fungsi bidang profesinya. Yang kedua, bagi para pemakai jasa layanan profesional, kode etik juga dapat merupakan landasan jika dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwenang dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dari pengemban profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, bagi para pembina dan penegak kode etik khususnya dan penegak hukum pada umumnya, perangkat kode etik khususnya dan penegak hukum pada umumnya, perangkat kode etik termaksud dapat merupakan landasan bertindak sesuai dengan keperluannya, termasuk pemberlakuan sanksi keprofesian dan bagi pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini ada kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
17 Agustus 1945. Nah, oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Nah, yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, baik, selanjutnya ada syarat-syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut Suleni. Yang pertama, ada syarat syakhsiyah atau memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Jadi, seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan oleh murid-muridnya. Yang kedua, syarat ilmiah, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Ya, jadi sebagai seorang guru harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas. Dan yang ketiga, ada syarat ilbofiyah atau mengetahui, menghayati, dan menyelami manusia yang dihadapinya sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan. Nah, selanjutnya guru yang mempunyai kepribadian itu dapat digolongkan pada 3 aspek. Yang pertama ada aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang mudah tampak, misalnya cara-cara berbuat dan berbicara. Yang kedua, aspek-aspek kejiwaan, misalnya cara berpikir. Dan yang ketiga, aspek kerohanian yang luhur meliputi aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kejiwaan. Ini meliputi sistem nilai yang telah meresap di dalam kepribadian itu yang telah menjadi bagian dan mendarah daging dalam kepribadian yang mengarahkan dan memberi corak bagi seluruh kehidupan individu. Nah, di sini ada syarat profesionalisme guru dalam Islam. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, berilmu pengetahuan yang luas. Yang keempat, berlaku adil. Kelima, berwibawa. Keenam, ikhlas. Ketujuh, mempunyai tujuan yang robbani. Kedelapan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Dan yang kesembilan, menguasai bidang yang ditekuni. Nah, selanjutnya di sini ada kode etik guru terhadap murid. Yang pertama itu caring atau peduli. Jadi sebagai guru itu harus peduli terhadap murid-muridnya. Yang kedua helping atau membantu. Nah, guru juga harus bisa membantu murid dalam keadaan apapun. Yang ketiga protect atau melindungi. Sebagai seorang guru tidak hanya mengajar, tapi juga harus mampu melindungi siswa-siswanya. Yang keempat, justice atau adil. Nah, guru juga tidak boleh nih pilih kasih antara murid satu dengan murid yang lainnya. Guru harus bersikap adil. Yang kelima, berorientasi pada kepentingan anak. Dan yang keenam, tidak menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya, ada kode etik guru terhadap orang tua murid. Yang pertama, kooperatif atau kerjasama. Nah, ini penting banget dilakukan oleh guru terhadap orang tua karena peran orang tua juga sangat penting bagi keberhasilan anak. Seperti itu. Jadi makanya guru juga harus mampu bekerja sama kepada orang tua. Yang kedua, membantu. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, di sini selanjutnya ada kode etik guru terhadap masyarakat. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, mengakomodir aspirasi masyarakat. Yang ketiga, interaksi sosial. Nah, jadi guru juga harus mampu berinteraksi antara masyarakat. Ya, jadi guru juga harus mampu berinteraksi kepada masyarakat. Yang keempat, tidak menyalahgunakan wewenang.
Selanjutnya kode etik guru terhadap sekolah. Yang pertama ada mutualisme, saling menguntungkan. Nah, jadi guru juga harus menguntungkan sekolah, begitupun juga sekolah. Sekolah juga harus bisa menguntungkan guru gitu. Yang kedua silih asa dan silih asuh, ketiga interaksi sosial, dan keempat tidak menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya ada kode etik guru terhadap profesi. Yang pertama itu ada pengabdian. Nah, jadi ketika kita sudah mengemban profesi guru, kita harus mengabdi terhadap profesi yang sudah kita emban gitu. Yang kedua ada kemampuan untuk bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebagai guru juga kita juga harus bertanggung jawab terhadap profesi yang sudah kita emban. Yang ketiga tidak menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya ada kode etik guru terhadap organisasi profesi. Yang pertama ada dedikasi atau pengabdian. Yang kedua cinta dan bela negara. Yang ketiga tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, dan terakhir ini juga ada kode etik guru terhadap pemerintah. Yang pertama ada pengabdian, yang jelas ya, jadi guru juga harus mengabdi terhadap pemerintah ya, atau ya terhadap masyarakat lah di sekitarnya. Dan yang kedua patriotisme, cinta dan bela negara, dan yang ketiga tidak menyalahgunakan wewenang. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan saya kali ini tentang kode etik profesi guru. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman semua dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.